Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Islam mencatat, tak sedikit para pendahulu dari kalangan muslimah meninggalkan karya yang manfaatnya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Salah satunya syahidah tersebut adalah Zubaidah binti Ja'far bin Al-Mansur Al-Abbasi Al-Hashimiyah. Muslimah yang memiliki nama asli Amatul Aziz binti Ja'far bin Abi Ja'far Al-Mansur, berasal dari pusat kota peradaban Irak, yaitu Baghdad. Ia menuliskan masa-masa kejayaan Islam dengan jari-jarinya. Zubaidah adalah istri kesayangan Harun ar-Rasyid yang merupakan satu-satunya khalifah Bani Abbas yang berasal dari keturunan Bani Hashim. Soal kelahirannya tidak tercatat, namun satu sumber menyebutkan ia setidaknya 1 tahun lebih muda dari suaminya, Harun ar-Rasyid. Ayahnya Ja'far adalah saudara tiri dari Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi. Ibunya Salsa adalah kakak dari Al-Khayzuran, istri kedua dari Al-Mahdi. Sebagai putri raja, Zubaidah mendapat asuhan dari kakeknya, Khalifah Al-Mansur, pamannya Al-Mahdi, serta suaminya. Ia mendapatkan berbagai kemewahan dan tumbuh sebagai istri khalifah yang cerdas dan pintar. Banyak hikmah yang bisa diambil dari sosok Zubaidah ini. Berikut ini kisah hidup Zubaidah. Sejak lama di dalam lubuk hatinya yang paling dalam terbersit angan-angan yang indah di kepala Zubaidah untuk dapat dipersunting oleh sang pemuda gagah itu. Kini angan-angan yang selama ini hanya mimpi telah menjadi kenyataan. Putra pamannya, Harun ar-Rasyid itu baru saja kembali bersama ayahnya, yaitu Khalifah Al-Mahdi dari medan perang setelah berhasil menaklukkan pasukan Romawi. Yang pasti tak berapa lama lagi akan tercetus dua kegembiraan. Kegembiraan atas kemenangan melawan musuh dan kegembiraan karena menikah dengan Harun ar-Rasyid. Berbagai dekorasi pun telah dihias, sebuah pesta pernikahan atau walimah yang belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya di negeri Arab sebentar lagi akan diadakan. Zubaidah berhias dengan aneka perhiasan, mutiara, kasturi, dan amber. Aroma-aroma yang semerbak mewangi menyelimuti santero pelaminan. Sementara khalayak bersuka cita dengan pernikahan yang diberkahi itu. Akhirnya Zubaidah menikah dengan Harun ar-Rasyid. Rasa saling mencintai meliputi segenap hati keduanya. Ia dengan kecerdasan dan kelincahannya berhasil menambah rasa cinta sang suami terhadapnya. Ia berhasil membuat sang suami tak tahan untuk berpisah lama-lama dengannya dan tidak jenuh-jenuh mendampinginya serta yang lebih penting lagi tak pernah menolak setiap permintaannya. Hari-hari pun berlalu. Zubaidah telah dikaruniai seorang anak dari hasil perkawinannya dengan Harun ar-Rasyid. Bayi mungil itu diberi nama Muhammad Al-Amin. Ia begitu menyayangi sang buah hatinya. Ia begitu belas kasih dan lembut terhadapnya. Salah satu buktinya ia sampai-sampai mengutus budak perempuannya kepada Al-Qisai, pengajar akhlak dan guru anaknya yang biasanya bersikap terlalu keras terhadap buah hatinya itu. Zubaidah melalui pesannya mengatakan kepada sang guru, "Hendaknya kamu bersikap lembut terhadap Al-Amin, sebab ia adalah buah hati dan penyejuk mataku." Tak berapa lama, Harun ar-Rasyid pun diangkat menjadi khalifah. Berkat kepiawaiannya di negeri yang dipimpinnya menjadi semakin baik. Kekuasaannya semakin luas hingga ia sampai-sampai pernah berkata kepada awan mendung ketika melintas di atas kepalanya, "Pergilah lalu hujanilah di tanah mana saja yang engkau mau, sebab hasil kebaikannya akan datang kepadaku." Zubaidah istri khalifah umat Islam melihat perlunya ia ikut andil dalam menyebarkan kebaikan dan kemakmuran negeri Islam. Ketika berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah tahun 186 Hijriah, dan menepati betapa kesulitan dan kesukaran yang dialami penduduk Mekah untuk mendapatkan air minum. Ia memanggil bendaharanya dan memerintahkannya agar mengumpulkan para insinyur dan pekerja dari seluruh negeri. Ia menuturkan kepadanya, "Tolong dikerjakan, sekalipun satu pukulan kampak dihargai 1 dinar.
Lalu digalilah sumur sehingga penduduk Mekah dan jamaah haji dapat meminum darinya. Setelah itu, sumur itu dikenal dengan sumur Zubaidah. Zubaidah tak cukup hanya berbuat seperti itu. Ia malah banyak membangun sejumlah masjid dan bangunan yang berguna bagi umat Islam. Ia membangun banyak sumur dan rumah di sepanjang jalan menuju Baghdad. Hal itu agar dapat membuat para musafir nyaman beristirahat. Zubaidah pun ingin mengangkat putranya, Al-Amin sebagai khalifah menggantikan ayahandanya kelak. Akan tetapi Harun al-Rashid melihat Al-Ma'mun yang merupakan putra dari istrinya yang lain lebih berhak menduduki kekhalifahan karena lebih cerdas dan lebih lembut. Sekalipun ia lebih muda usianya daripada Al-Amin. Atas kebijakannya tersebut, Zubaidah menemui suaminya, yaitu Harun al-Rashid untuk menegur dan menyalahkannya. Lantas al-Rashid berkata kepadanya, "Celakalah kamu, ini adalah urusan umat Muhammad SAW dan menjaga orang yang meminta pengayomanku di mana ia diikatkan ke leherku. Sedangkan kamu sudah mengetahui hubungan antara anakku dari istri yang lain dan anakmu dari hasil perkawinan dengannya, wahai Zubaidah. Anakmu tidak berkompeten untuk menjadi khalifah. Ia demikian berharga di kedua matamu sebagaimana berharga bagi kedua orang tuanya. Takutlah engkau kepada Allah, demi Allah, sesungguhnya anakmu itu amat aku cintai. Akan tetapi ini adalah masalah khalifah yang tidak layak kecuali bagi orang yang benar-benar kompeten. Kita bertanggung jawab terhadap manusia. Tentu kita sangat tidak berharap bertemu dengan Allah sementara kita memikul dosa-dosa mereka dan kembali kepadanya dengan membawa dosa mereka pula. Beri aku kesempatan untuk mempelajari masalah ini." Sekalipun demikian, Ar-Rashid akhirnya menyerahkan jabatan putra mahkota atau wakil khalifah kepada putranya Muhammad Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun. Ketika Al-Ma'mun memasuki kota Baghdad setelah kematian Al-Amin di mana pada waktu itu terjadi perseteruan antara mereka berdua seputar kekhalifahan, Zubaidah menemuinya dan berkata kepadanya, "Aku ucapkan selamat atas jabatan khalifah ini di mana hati saya telah lebih dulu memberikan selamat atasnya sebelum aku melihatmu. Sekalipun aku telah kehilangan khalifah untuk selamanya atas kematian putranya. Namun aku telah diberi ganti dengan anak yang bukan aku lahirkan sebagai khalifah. Tidak akan merugi orang yang memiliki orang sepertimu. Dan tidak akan berat bagi seorang ibu yang mengeluarkan tangannya kepadamu. Aku memohon kepada Allah pahala atas apa yang telah diambilnya dan pelipur lara dengan apa yang digantikannya untukku." Maka berkatalah Al-Ma'mun, "Sungguh, kaum wanita tidak akan pernah lagi melahirkan wanita seperti ini." Dengan perkataannya ini, apalagi yang masih tersisa bagi para ahli balaghah dari kalangan laki-laki. Hidup bergelimangan harta tak membuat Zubaidah sombong atau bahkan lupa daratan. Sebaliknya, ia dikenal sebagai ahli fikih, ahli ibadah dan memiliki 100 pelayan perempuan yang hafalan Al-Quran. Setiap hari ia menggilir mereka dengan menyelesaikan 1/10 Al-Quran. Kegiatan para pelayan Zubaidah melantunkan Al-Quran membuat istananya seolah seperti sarang lebah. Selalu terdengar alunan ayat-ayat Allah yang dilafazkan oleh ratusan pelayan. Zubaidah juga pribadi yang amat dermawan. Kekayaan dan kedudukannya di Bani Abbasiyah digunakan untuk beramal yang konon tak tertandingi oleh kaum laki-laki. Zubaidah memanggil bendahara dan memerintahkan untuk menyediakan insinyur serta tukang bangunan dari santero negeri. Mereka diperintahkan membuat saluran air sepanjang 10 km dari Mekah hingga Hunain konon. Zubaidah menghabiskan sekitar 1.700 dinar pada masa itu untuk membangun saluran air tersebut. Sumber lain menyebutkan nilainya 1.500 dinar. Tak hanya itu, Zubaidah juga menghabiskan dana sekitar 50 juta dirham untuk membuat perkampungan Darbu Zubaidah. Di sana ia membuat jalan yang menghubungkan Irak dengan Mekah dan menggali sumur-sumur. Peran Zubaidah tak berhenti sampai di situ. Ia juga membangun banyak masjid.
waduk untuk irigasi, dan jembatan di wilayah Hijaz, Syam dan Baghdad. Ia dan Ar-Rasyid dinilai telah berjasa merekonstruksi dan merehabilitasi kota Mekah. Atas jasa-jasanya, sumur yang dibuat dinamakan Sumur Zubaidah. Zubaidah meninggal di tahun 831 Hijriyah. Wallahu a'lam.